Salam kerahiman. Hari ini 2 September. Kita akan baca dari 195 yaitu doanya Suster Faustina dan 251. Baik, kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lihat dari 195. Oh Yesus, hari ini jiwaku seolah-olah menjadi gelap gulita karena penderitaan. Tidak ada satu berkas sinar pun. Badai sedang menerpa dan Yesus sedang tidur. Oh Guruku, aku tidak ingin membangunkan Engkau. Aku tidak akan mengganggu tidurmu yang nyenyak. Aku percaya bahwa tanpa ku ketahui, Engkau menguatkan aku. Oh roti hidup, selama jam-jam yang panjang, aku menyembah Engkau di tengah kegersangan berat yang menimpa jiwaku. Oh Yesus, kasih yang murni, aku tidak membutuhkan penghiburan. Oleh kehendak-Mu aku disegarkan, oh yang maha kuasa. Kehendak-Mu adalah tujuan hidupku. Aku merasakan bahwa seluruh dunia melayani aku dan bergantung kepadaku. Engkau Tuhan memahami jiwaku dengan segala aspirasinya. Yesus, apabila aku sendiri tidak dapat melambungkan madah cinta bagimu, aku mengagumi nyanyian para serafim yang sedemikian Kau cintai. Aku ingin membenamkan diriku sendiri di dalam Dikau seperti mereka. Kasih yang demikian tak dapat dibendung sebab tiada kekuatan yang berkuasa atasnya. Ia ibarat halilintar yang memecah kegelapan, tetapi tidak tinggal di dalam kegelapan itu. Oh Guruku, bentuklah jiwaku menurut kehendak-Mu dan menurut rancangan-rancangan abadimu. 251. Sesudah Kau kekal, aku tinggal di Krakow sepanjang bulan Mei sebab belum diputuskan apakah aku harus pergi ke Rabka atau ke Vilnius. Pernah Muder Jenderal bertanya kepadaku, "Mengapa engkau duduk begitu tenang di sini dan belum siap untuk pergi ke suatu tempat lain, Suster?" Aku menjawab, "Aku mau melakukan kehendak Allah saja. Kemanapun Muder minta aku pergi, aku akan tahu bahwa Allah sungguh menghendaki aku pergi ke sana tanpa campur tangan sedikit pun dari pihakku." Muder Jenderal menjawab sebagai berikut, "Baik sekali." Hari berikutnya ia memanggilku dan berkata, "Suster, engkau ingin mengikuti kehendak murni Allah? Baik sekali. Maka engkau harus pergi ke Vilnius." Aku berterima kasih kepadanya dan menantikan hari kapan aku diberitahu untuk pergi. Tetapi jiwaku dipenuhi dengan semacam kegembiraan dan ketakutan serentak. Aku merasa bahwa Allah sedang mempersiapkan rahmat yang besar bagiku di sana, tetapi juga penderitaan yang berat. Tetapi aku masih tinggal di Krakow sampai 27 Mei. Karena aku tidak memiliki tugas yang tetap, aku hanya membantu di kebun. Dan karena kebetulan aku bekerja sendirian selama 1 bulan penuh, aku dapat melaksanakan suatu retret dengan metode Santo Ignatius. Aku memang selalu datang ke rekreasi komunitas. Tetapi aku tetap berusaha melaksanakan retret Jesuit. Selama waktu ini, aku memperoleh banyak terang dari Allah. 2 September ya. Hari ini jiwaku seolah menjadi gelap gulita karena penderitaan.
Tidak ada satu berkas sinar pun. Badai menerpa dan Yesus sedang tidur. Ini juga ada kaitannya dengan kita semua ya. Kadang-kadang kita berdoa, tapi kok kayaknya Tuhan diam aja. Kayaknya Tuhan nggak dengar doa kita. Kalau Suster Faustina katakan, badai menerpa dan Yesus sedang tidur. Dan apa yang dilakukan oleh Suster Faustina? Bukan membangunkan Yesus, bukan Yesus bangun ya. Tapi dikatakan, aku tidak ingin membangunkan engkau. Dan tidak akan mengganggu tidurmu yang nyenyak. Bagaimana dengan kita? Di sini Suster Faustina mau kasih contoh bahwa dia enggak ngeluh, enggak cengeng, enggak berteriak-teriak, enggak panggil-panggil Tuhan, enggak ganggu Tuhan dalam tanda kutip, ya. Bagaimana dengan kita? Yang sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit berdoa, Tuhan kenapa ini terjadi pada saya? Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa gini, kenapa gitu? Kita makin dewasa ya, kita belajar dari Suster Faustina. Karena Suster Faustina katakan, aku percaya bahwa tanpa ku ketahui, engkau menguatkan aku. Jadi Faustina percaya, walaupun Yesus lagi tidur, dia nggak usah bangunin, tapi dia tahu Tuhan pasti menguatkan saya. Ada firman-Nya ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Jadi tetap Tuhan jaga, Tuhan bimbing, Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kita semua. Kita harus punya iman, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menjaga, melindungi, membimbing, memelihara kita. Di tengah kegersangan berat, aku menyembah Tuhan. Aku tidak butuh penghiburan karena oleh kehendak-Mu aku disegarkan. Ini yang dikatakan oleh Suster Faustina ya. Oleh kehendak-Mu aku disegarkan. Kalau kita bisa tahu apa kehendak Tuhan dan kita melaksanakannya, maka kita otomatis memperoleh semangat baru, kekuatan baru, memperoleh penghiburan. Karena bisa melaksanakan kehendaknya Tuhan. Sesuai dengan tema bulan ini, kehendak-Mu adalah tujuan hidupku. Kata Suster Faustina, ya. Kehendak-Mu adalah tujuan hidupku. Di dalam doa permohonan, oh guruku, bentuklah jiwaku menurut kehendak-Mu dan menurut rancangan abadi-Mu. Kita berserah, pasrah pada Tuhan, terserah Tuhan, bentuklah jiwaku menurut kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendakku. Menurut rancangan-Mu, bukan rancanganku. Di 251 dikatakan, sesudah kau kekal, Suster Faustina menunggu penugasan baru. Dan akhirnya kita tahu ya, dia ditugaskan ke Vilnius. Di satu pihak dia senang, tapi di satu pihak dia juga takut. Di satu pihak dia tahu dia akan dapat banyak rahmat, tapi di pihak lain juga dia tahu dia akan banyak mengalami penderitaan. Tapi yang jadi poin adalah, aku mau melaksanakan kehendak Allah. Itu pun harus menjadi prioritas kita semua. Jadi punya tekad dulu, punya niat dulu, punya komitmen dulu bahwa saya mau melaksanakan kehendak Allah. Pada waktu kehendak itu nyata, kita bisa ngerti, udah nggak ada keraguan lagi. Oke Tuhan, saya laksanakan. Karena kita sudah punya niat, tekad untuk melaksanakan kehendak Allah. Jadi yang dikatakan oleh Suster Faustina, aku mau melakukan kehendak Allah saja. Kemanapun Mudar minta aku pergi, aku akan tahu bahwa Allah sungguh menghendaki aku ke sana. Tanpa campur tangan sedikit pun dariku. Pasrah, berserah, terima aja. Tidak komplain, tidak menolak, tidak dengan syarat.
Keesokan harinya dikatakan ya oleh Mulder, engkau harus ke Vilnius. Selama menunggu, dia ikut retret Jesuit. Selama menunggu, dia juga melakukan pekerjaan di kebun. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa sih kehendak Allah dalam hidupku? Pasti kehendak Allah beda-beda terhadap setiap kita, ya. Nah, sekarang yang mau digali adalah apa kehendak Allah dalam hidupku. Kita bandingin lagi dengan masa COVID sekarang ya, masih belum selesai. Kalau di Jakarta saya dengar PSBB transisi diperpanjang. Jadi sampai tanggal 7 September atau tanggal 9 September ya. Jadi kita semua sekarang masih dalam masa PSBB transisi. Masa COVID-19. Bandingkan dengan masa Suster Faustina yang menunggu penugasan baru. Dia selama 1 bulan menunggu penugasan baru, akhirnya barulah diutus ke Vilnius. Buat kita juga sekarang masa menunggu. Apa nih next step? Kapan corona ini berakhir? Ada dikatakan sudah ada vaksin. Masih diuji coba. Mungkin mulai Januari tahun 2021. Dan memang menurut saya masalah corona ini baru selesai setelah kita dapat vaksin. Sama seperti dulu ya waktu anak-anak masih kecil atau kita kecil ada vaksin BCG, ada vaksin cacar, ada vaksin campak ya. Nah, ini saya pikir juga akan selesai masalahnya kalau sudah diketemukan vaksin. Sampai kapan? Nggak tahu. Dan ini semua berdampak ke dalam kehidupan kita semuanya. Berkomunitas, nggak bisa ketemu sekarang. Harus online, dengan Zoom, dengan WhatsApp, dengan video call. Masih bisa, bagus ya. Tapi sudah nggak bisa bertemu dalam kelompok besar. Nggak bisa melakukan pertemuan-pertemuan bersama. Jadi prinsip komunitas yang bertemu setiap waktu yang tertentu, rutin bertemu, itu udah nggak bisa lagi dilakukan, ya, kecuali lewat Zoom. Terus nanti masa depannya bagaimana? Bagaimana dengan kehidupan ekonomi ya, terutama kehidupan ekonomi. Roda ekonominya ini bagaimana? Terjadi resesi, terjadi ketidaknyamanan, menjadi semakin tidak aman. Banyak hal yang kita nggak tahu ya. Tapi semuanya nggak bisa kita lakukan karena kita di luar kemampuan kita. Satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah menunggu. Nah, selama menunggu ini, lihat seperti Suster Faustina. Penugasannya sebulan lagi, selama menunggu dia ikut retret Jesuit selama 1 bulan. Dia kerja di kebun. Karena nanti di Vilnius juga dia punya tugas untuk kerja di kebun. Jadi dari sekarang itu melakukan persiapan, baik persiapan rohani, ikut retret Jesuit, dan juga persiapan jasmani. Nanti di sana dia kerja di kebun, sekarang dalam 1 bulan dia melatih diri supaya dia bisa menjadi pekerja di kebun yang baik. Begitu pula dengan kita, dalam masa penantian ini 2 hal yang harus dikasih makan, yang harus disiapkan. Rohani kita bertumbuh menjadi semakin baik, semakin dekat sama Tuhan, semakin mengerti rahasia-rahasia Tuhan. Dan bulan ini kita diajak untuk tahu tentang kehendak Allah. Dan yang kedua, kita juga harus mempersiapkan jasmani kita. Kita harus punya kesehatan yang baik, kita harus mulai berencana. Setelah masa corona ini selesai, apa yang akan kita lakukan? Apakah bisa meneruskan yang lama? Belum tentu. Mereka yang di PHK, mereka yang bisnisnya stop, bangkrut karena COVID berbulan-bulan, nggak ada pekerjaan, nggak ada order, nggak ada pemasukan. Nah, dari sekarang kita mulai juga diberi waktu untuk merintis. Dipikirkan apa yang mau kita lakukan setelah masa ini lewat. Persiapan yang Suster Faustina lakukan selama 1 bulan untuk pergi ke Vilnius. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, di Vilnius itu betul.
Dia mendapat banyak rahmat dan sekaligus juga mendapat banyak tantangan, banyak cobaan, banyak penderitaan. Begitu pula dengan kita. Setelah masa COVID ini selesai, belum tentu semuanya mulus. Jadi kita harus punya persiapan batin. Jasmani dan rohani kita harus kuat, harus siap. Itu sedikit penjelasan atau perbandingan antara cerita Suster Faustina dan kita semua. Mari Bapak Ibu kita perkuat rohani kita. Mari kita perkuat jasmani kita juga. Apa yang mau kita lakukan untuk hidup kita selanjutnya? Apakah tetap sebagai manusia lama kita atau kita berubah menjadi manusia yang baru setelah mendapat banyak masukan, rohani kita bertumbuh, kemungkinan ada pergeseran. Dan apalagi bulan ini kita membahas tentang kehendak Allah. Suster Faustina bilang kehendak Allah adalah tujuan hidupku. Nah, ini satu tawaran kepada kita semua. Apakah kita juga mau seperti Suster Faustina? Bahwa kehendak Allah adalah tujuan hidupku. Ya, kita renungkan sama-sama ya. Baik, kita akhiri dengan doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak atas rahmat-Mu. Karena di awal bulan September ini kami semua mendapat contoh yang konkret dari Suster Faustina. Di masa penantian dia melakukan persiapan-persiapan. Kami pun mau belajar daripadanya Tuhan. Kami juga mohon rahmat-Mu, mohon pencerahan daripada-Mu untuk apa yang kami rencanakan, apa yang akan kami lakukan. Kami juga mau mempersiapkan diri dengan baik agar rohani kami makin hari makin bertumbuh. Khususnya kami diberi pencerahan untuk bisa tahu tentang kehendak-Mu. Bukan tahu aja Tuhan, tapi mampukan kami juga untuk melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Seperti yang Suster Faustina katakan, kehendak Tuhan adalah tujuan hidupku. Kami juga mau bisa dimampukan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Bunda Maria, doakan kami. Santa Faustina, doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.